Ayam jago milik Maulana Hasanuddin itu adalah hasil dari penjelmaan Ki Soleh yang menawarkan. Namun menurut saya hal seperti ini tidak logis karena tidak cocok dengan teori apapun. Hal yang bersifat saintis seperti ini pun masih bisa diragukan dan dibantah, apalagi cerita hasil dari mulut ke mulut seperti berubahnya Ki Soleh menjadi ayam seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di Fajri Ubaidillah Channel dengan saya Fajri, berasal dari Pandeglang, Banten. Bicara soal kuatnya pengaruh Islam di tanah Banten, itu tidak terlepas dari sosok Sultan Maulana Hasanuddin. Di dalam perjalanannya menyebarkan agama Islam di tanah Banten, beliau ini mengalami halangan dan rintangan yang sangat berat sekali. Yang mana pada saat itu Banten yang masih bernama Wahanten menjadi salah satu basis terkuat kerajaan Pajajaran, yang mana pada saat itu masyarakatnya masih berpegang teguh pada sistem kepercayaan kepada leluhur dan alam. Nah, sebetulnya ada sejarah besar dan peristiwa unik jika kita berbicara soal penyebaran agama Islam di tanah Banten. Peristiwa ini mempertemukan orang hebat dan orang sakti. Ya, peristiwa ini mempertemukan Sultan Maulana Hasanuddin dengan pemimpin Banten Girang pada saat itu, yaitu Pucuk Umun. Bagaimana cerita selengkapnya? Di sini aja. Oke teman-teman, sebelum pembahasannya terlalu jauh, kita mulai dulu dengan memahami apa itu Pucuk Umun dan siapa dia. Pucuk Umun itu terdiri dari dua kata, yaitu pucuk dan umun. Pucuk itu berarti pucuk atau puncak, sedangkan umun itu adalah pimpinan. Jadi pucuk umun itu bisa dimaknai sebagai pucuk pimpinan dari satu wilayah yang berada di bawah kekuasaan kerajaan Pajajaran. Jadi sekali lagi, pucuk umun itu bukan nama seseorang, melainkan nama gelar untuk pemimpin yang di satu wilayah yang berada di bawah kekuasaan Pajajaran. Nah, posisi Pucuk Umun ini berada di atas para ajar dan di bawah Prabu atau Raja Pajajaran. Jadi artinya Pucuk Umun ini bertanggung jawab penuh kepada Prabu atau Raja dari Pajajaran ya. Mungkin kalau sekarang Prabu atau Raja Pajajaran itu adalah presidennya, maka Pucuk Umun ini adalah gubernurnya. Kira-kira seperti itulah. Dan nama asli dari Pucuk Umun yang berhadapan dengan Maulana Hasanuddin itu bernama Arya Surajaya. Arya Surajaya ini bergelar sebagai Arya Suranggana atau Serenggana, dan beliau juga merupakan anak dari Prabu Surasawan. Nah, menurut cerita Babat Banten, Arya Surajaya atau Pucuk Umun ini merupakan adik dari Dewi Kaunganten, yang dimana Dewi Kaunganten ini merupakan ibu dari Sultan Hasanuddin Banten. Itu artinya Arya Surajaya atau Pucuk Umun ini merupakan paman dari Sultan Hasanuddin Banten. Buktinya adalah Sultan Hasanuddin itu memanggil Pucuk Umun Arya Surajaya dengan sebutan Mamang. Pada awalnya, Maulana Hasanuddin ini diutus oleh ayahnya yang bernama Sunan Gunung Jati Cirebon untuk menyebarkan agama Islam di tanah Banten. Setelah 6 tahun Maulana Hasanuddin ini menyebarkan agama Islam di tanah Banten, para pemimpin dan para ajar di Wahanten itu mulai khawatir dengan perkembangan Islam yang kian meluas pengaruhnya di tanah Banten. Lalu para ajar itu pun melaporkan kejadian ini kepada Arya Surajaya atau Pucuk Umun pada saat itu, untuk memberikan pelajaran dan menyuruh Maulana Hasanuddin itu untuk berhenti melakukan kegiatan islamisasinya di tanah Banten. Lalu Pucuk Umun pun memanggil Maulana Hasanuddin. Dan setelah mereka berhadapan dan melakukan dialog yang sangat panjang, akhirnya dialog itu pun tidak pernah menemukan titik temu. Itu dikarenakan Maulana Hasanuddin yang tetap kekeh masih ingin menyebarkan agama Islam di tanah Banten, karena itu kewajiban, kata Sultan Maulana Hasanuddin. Nah, mendengar itu pun Pucuk Umun itu marah dan menantang Hasanuddin untuk mengadu ayam jago. Bila mana ayam Hasanuddin yang kalah, maka Hasanuddin harus berhenti melakukan kegiatannya dan harus pulang ke Cirebon. Tapi jika ayam jago Pucuk Umun yang kalah, maka Pucuk Umun itu akan menyerahkan kekuasaannya kepada Sultan Hasanuddin. Lalu Maulana Hasanuddin pun menyetujui tantangan itu dengan jiwa yang berani dan
tidak pernah gentar sedikit pun. Dan pertarungan ayam jago ini pun digelar di salah satu tempat yang bernama Tegal Papak yang berada di Teluk Labuan. Pucuk Umun membawa ayam jagonya yang berwarna hitam dan tentunya sudah diberikan ajian atau mantra-mantra kesaktian. Bahkan diceritakan ayam Pucuk Umun ini kakinya diberi besi yang sangat kuat, dan ayam dari Pucuk Umun ini diberi nama Jalak Rarawe. Sedangkan ayam milik Maulana Hasanuddin itu berwarna putih, hasil dari penjelmaan jin Islam. Nah, oke. Jadi ayam Maulana Hasanuddin ini bukanlah penjelmaan dari Ki Soleh sebagaimana cerita-cerita yang beredar ya, melainkan penjelmaan dari jin Islam. Nah, untuk hal ini mungkin saya akan memberikan sedikit penjelasan di akhir video. Jadi jangan kemana-mana ya, di sini aja. Lah kok jadi malah intro lagi. Sampai mana tadi? Jadi ayam jago milik Hasanuddin ini diberi nama Cindelaras. Dan setelah pertarungan ayam jago ini berakhir, pertarungan pun dimenangkan oleh Maulana Hasanuddin. Dan pada akhirnya ayam jago milik Pucuk Umun ini tewas mengenaskan. Lah iyalah ya, masa lawannya jin ya pasti kalah lah. Manusia aja kalau dilawan jin ya belum tentu menang, apalagi ini cuma ayam ya. Lalu menurut legenda, Pucuk Umun itu marah dan murka lalu menantang adu kesaktian kepada Maulana Hasanuddin. Lalu yang meladeni Pucuk Umun itu yaitu Ki Mas Jong. Diceritakan di sana mereka itu bertempur berkelahi dengan hebat hingga sampai ke awang-awang. Dan pada satu kesempatan Ki Mas Jong itu berhasil mengalahkan Pucuk Umun dan menyebabkan Pucuk Umun itu ngahiang hingga saat ini. Nah, mendengar hal ini, masyarakat Wahanten yang pro atau pendukung Pucuk Umun dan yang tidak mau berislam itu menyerah dan menyingkir ke daerah selatan yang disebut Kanekes sekarang ya. Jadi Kanekes itu sekarang itu ditinggali oleh penduduk suku Baduy. Jadi tidak heran ya jika suku Baduy itu dianggap sebagai keturunan dari Pucuk Umun Arya Surajaya. Nah, dan setelah kekalahan Pucuk Umun atau Arya Surajaya, Maulana Hasanuddin pun diangkat menjadi Pucuk Umun selanjutnya, menggantikan Pucuk Umun Arya Surajaya yang telah dia kalahkan. Dan setelah Wahanten itu resmi berpisah dari Pajajaran, Wahanten atau Banten Girang yang menjadi Kesultanan Banten itu berpindah ke sistem kesultanan dengan sultan pertamanya yaitu Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nah, berita ini tercatat di dalam buku Babad Banten dan buku Wawacan Banten Girang. Nah, sampai situ ceritanya selesai. Dan untuk memenuhi janji saya untuk memberikan sedikit penjelasan tentang ayam jago milik Maulana Hasanuddin itu adalah penjelmaan dari jin Islam, saya akan memberikan penjelasannya di sini. Oke, jadi menurut cerita yang beredar ya, ayam jago milik Maulana Hasanuddin itu adalah hasil dari penjelmaan Ki Soleh yang menawarkan dirinya untuk menjadi berubah menjadi ayam dengan kesaktiannya untuk melawan ayam jago milik Pucuk Umun ini. Namun menurut saya hal seperti ini tidak logis karena tidak cocok dengan teori apapun. Mungkin teori yang bisa dipakai atau yang selaras dengan hal yang semacam ini adalah teorinya evolusi milik Charles Darwin yang menyebutkan bahwa manusia dulunya itu adalah seekor monyet lalu berevolusi dengan waktu yang lama dan panjang lalu berubah menjadi manusia seperti saat ini. Nah, hal yang bersifat saintis seperti ini pun yang telah melewati pengujian secara ilmiah, pengujian DNA atau yang semacamnya masih bisa diragukan dan dibantah. Apalagi cerita hasil dari mulut ke mulut seperti berubahnya Ki Soleh menjadi ayam seperti ini. Nah, sejarah itu harus dinilai dari sudut pandang akademis. Nah, sudut pandang akademis itu mengutamakan 3 unsur, yaitu logis, empiris, dan rasionalitas. Tapi itu kan kehendak Tuhan, itu kan kuasa Tuhan. Iya betul, itu kehendak Tuhan. Saya percaya dan yakin bahwa Tuhan itu maha kuasa atas segalanya. Saya percaya Tuhan itu mampu merubah segalanya. Tapi di dalam perubahan itu selalu ada proses dan tidak lepas dari hukum sebab akibat. Sebagai contoh, Nabi Adam itu adalah akibat dari sebab yang disebut tanah, dan penyebab adanya Nabi Adam itu adalah Tuhan, karena Tuhanlah yang menciptakan Adam. Gimana, paham? Oke, kalau belum paham kita ganti ke yang lebih sederhana. Pohon itu untuk menjadi pohon yang besar atau berubah menjadi pohon yang besar itu harus melewati proses yang panjang.
harus membutuhkan sinar matahari, terkena air dan lain sebagainya gitu kan. Artinya Tuhan itu merubah segalanya, selalu ada proses. Misalkan seperti perubahan ulat menjadi kupu-kupu, itu kan prosesnya panjang sekali, dan itu perubahannya dilakukan oleh Tuhan, sama-sama dirubah oleh Tuhan gitu kan. Nah, kalau perubahan Kisoleh jadi ayam ini kan maaf ya, saya minta maaf ya, itu kan tidak logis. Karena kenapa? Karena tidak sesuai dengan proses-proses perubahan yang lain yang sama-sama diciptakan Tuhan gitu. Dan karena saya adalah orang yang berkeyakinan atau beragama, dan di dalam keyakinan saya itu mengharuskan saya untuk mempercayai adanya jin, maka alasan yang paling logis dan paling rasional untuk mengalahkan ayam jago milik Pucuk Umun itu adalah jin yang berubah menjadi ayam jago, bukan seseorang yang menjadi ayam gitu. Karena di dalam keyakinan saya itu jin sifatnya bisa merubah atau merubah dirinya atau menyerupai makhluk lain. Jadi gitu. Oke teman-teman, jadi video ini tidak bermaksud untuk apa-apa, tidak untuk menghujat siapapun, tidak mengkritik siapapun. Saya di sini hanya berusaha untuk merangsang pikiran teman-teman semua untuk mencoba melihat di sudut pandang yang lain. Karena manusia itu akan melihat dengan jelas ketika menggunakan dua mata. Manusia itu akan mendengar lebih jelas jika menggunakan dua telinga. Jadi ya seperti itulah teman-teman. Jadi mungkin videonya bisa diakhiri sampai di sini saja. Terima kasih sudah menonton. Saya Fajrul Ubaidillah seperti biasa. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.